Selamat datang kembali di perkuliahan pengenalan situs web 1. Hari ini kita akan masuk ke topik yang baru, yaitu terkait dengan HTML5. Seperti yang sudah pernah kita bahas mungkin ya di pertemuan sebelumnya, bahwa ada perkembangan di sisi web teknologi. Kalau kita bisa lihat di sini mulai dari tahun 1991 sampai 2009, kalian bisa lihat ada perkembangan yang dilakukan. Perubahan mulai dari HTML, HTML2, sampai dengan sekarang itu ada yang namanya HTML5. Nah, HTML5 ini sendiri ada fitur-fitur utama, fitur-fitur unggulan dibandingkan HTML yang sebelumnya. Mulai dari semantik, sampai dengan yang kalian lihat di paling akhir itu ada CSS3. Gitu ya. Nah, sekarang kita belajar apakah HTML5 ini beda dengan HTML sebelumnya. Kalau dilihat dari sisi definisi ya, HTML5 ini sama definisinya, merupakan markup language yang gunanya untuk menstrukturkan dan menampilkan konten dari World Wide Web. Nah, ini ditemukan tahun 1990. Walaupun tadi kalian lihat ya, dirilis sebenarnya tahun 1991 gitu. Kemudian versi keempatnya itu dibuat di tahun 97 dan yang versi kelimanya yaitu HTML5 dibangun pada tahun 2009. Nah, ini dikembangkan HTML5 ini dikembangkan oleh W3C dengan WattWG. Mereka bekerja sama untuk membuat HTML5 ini. Nah, pada awalnya sih sebenarnya HTML5 ini dia terpisah ya. Ini merupakan kombinasi antara HTML4 dengan XHTML. Kemudian mereka merasa, oh ini dua komponen ini, dua teknologi ini kita bisa gabungkan. Sehingga lahirlah yang namanya HTML5. Ya. Nah, main objektif, tujuan utama dari pengembangan HTML5 ini adalah untuk mengimprove teknologi HTML yang sebelumnya mungkin sangat kurang di sisi multimedia gitu ya. Kemudian mereka berharap dengan dibangunnya HTML5 ini juga lebih mudah untuk user membacanya, kemudian mudah juga untuk dimengerti sama mesin. Kalau kita ditanya kenapa kita menggunakan HTML5, kenapa kita tidak menggunakan HTML yang sebelum-sebelumnya. Nah, ada beberapa keunggulan dari HTML5 ini. Yang pertama itu dia lebih interaktif. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa keunggulan HTML5 ini dia lebih support dengan multimedia. Kita bisa memutarkan video, kemudian audio, bisa menggambarkan kanvas gitu. Kemudian juga kita bisa menggambarkan form itu dengan bentuk atau desain yang lebih baik, gitu ya. Nah, ini ada beberapa guidance untuk kita ya ketika kita menggunakan HTML5. Nah, ketika kita membuat web, pengembangan situs web dengan menggunakan HTML5, nah kita harus konsisten untuk menggunakan stylenya. Nah, untuk kodenya yang kita tuliskan ini harus bersih dan well form. Artinya begini, bersih artinya jangan sampai kita ada gunakan tag yang sebenarnya yang tidak dibutuhkan. Dan kalian bisa lihat ya bahwa HTML5 ini kan sebenarnya ada strukturnya. Nah, kalian harus membuat struktur yang rapi, yang baik gitu. Once kalian ingin lakukan improvement, kalian lebih enak untuk mengembangkannya, mengubahnya gitu ya. Kemudian HTML5 ini dikenal dengan ada di bagian atas biasanya untuk mengawali kodenya kalian itu ada tulisan doctype HTML. Nah, ini menandakan bahwa dokumen yang kalian pakai merupakan dokumen si HTML5. Kemudian di HTML5 ini memungkinkan kalian untuk menggunakan uppercase dan lowercase. Jadi mungkin waktu kalian buat paragraf, tag-nya kan ada tag P huruf kecil, kemudian ada backslash P gitu kan. Nah, tapi kalian bisa gunakan huruf besar dan huruf kecil gitu. Hanya disarankan untuk menggunakan lowercase huruf kecil. Pernah ada pertanyaan kenapa ya, Bu, ketika kami menuliskan tag kadang-kadang tanpa menggunakan closing tag-nya bisa dijalankan, bisa dieksekusi dengan baik ya, karena di HTML5 memang sangat memungkinkan hal ini terjadi. Tanpa kalian buat close tag-nya, ini bisa dieksekusi dengan sangat baik. Tapi disarankan untuk
tetap menggunakan closing tag ini supaya memang kelihatan strukturnya baik gitu. Ketika kalian tidak gunakan close tag ini, kalau misalnya script yang kalian gunakan itu sedikit ya tidak masalah gitu. Tapi kalau banyak gitu kan strukturnya mungkin akan jadi berantakan. Jadi tetap gunakan opening tag dan juga closing tag-nya. Dan untuk di HTML5 mungkin kalau kalian pernah coba ketika kalian hilangkan tag HTML dan juga tag body-nya ketika dieksekusi masih tetap bisa dijalankan. Tapi sama seperti yang lainnya walaupun bisa, nah tapi disarankan untuk tetap menuliskan HTML dan juga body tag gitu ya. Nah, ini adalah struktur dari HTML5. Kalian sudah pernah praktikum, mungkin kalian juga sudah familiar dengan beberapa tag yang ada di sini. Nah, kalian bisa lihat ya di bagian atas itu ada doctype HTML, kemudian juga ada beberapa tag yang umum, ada HTML, kemudian head, title, body, kemudian di dalam body kalian bisa isi kontennya gitu ya. Untuk layout-nya sendiri, ya bentukannya seperti ini ya. Di bagian atas itu ada header, kemudian ada navigasi, section, artikel, aside, footer. Nah, masing-masing komponen ini punya peruntukannya masing-masing gitu ya. Misalnya nanti kalian bisa coba dan baca di bagian atas misalnya gitu ya. Bagian atas itu ada header, kalian letakkan headernya di sana. Di bagian bawah ada footernya gitu ya, catatan kakinya. Dan ada navigation, di mana kalian bisa, biasanya kalau di sebuah web itu kalian bisa melihat bahwa ada navigasi berupa menu-menu, nah di bagian situ. Nah ini perbandingan ketika kalian menggunakan HTML dan HTML5 ya. Untuk di HTML sebelumnya, ketika kalian ingin mendefinisikan bahwa sebuah bagian itu adalah header, kalian bisa menuliskan div ID-nya. Jadi diberikan ID-nya, ini bagian header, ini bagian menu, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di HTML5 ya kalian bisa langsung gunakan tag-nya saja untuk mendefinisikan bahwa komponen ini adalah header, navigation, atau lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan perbedaan antara HTML dan HTML5. Ada banyak perbedaannya, ya. Masing-masing punya cirinya tersendiri. Dan kalian bisa baca nanti, cuman yang ingin saya tekankan di sini adalah salah satu fitur yang memang dikembangkan di HTML5 ini adalah terkait dengan multimedia, di mana di HTML5 ini memungkinkan kalian untuk memutarkan audio dan juga video. Ini salah satu dari keunggulan dari si HTML5. Kita sudah pelajari beberapa tag sebelumnya yang kalian gunakan di HTML. Nah, di HTML5 sendiri ada tag yang baru yang dikembangkan. Ini ada beberapa banyak gitu ya. Kalian bisa juga gunakan, nanti coba. Ada mulai dari artikel sampai dengan ada yang namanya WBR gitu ya. Masing-masing tag ini punya peruntukannya masing-masing. Jadi misalnya nav untuk apa, RP untuk apa gitu ya. Ini punya tujuan khusus. Selain tag tadi, ini ada juga tag yang baru untuk form ya. Ada untuk namanya tag data list tag dan juga output tag. Untuk grafik juga ada canvas dan SVG. Nah, yang ini adalah media ya. Tadi saya sudah sempat bahas tentang media, bahwa di HTML5 ini memang sangat support untuk media. Ini kita bisa lihat ya ada beberapa tag baru yang sebelumnya tidak ada di HTML yang sebelumnya. Mulai dari audio sampai dengan video, ini ada tagnya. Nah, untuk input juga begitu ya. Ada beberapa komponen untuk input tag yang bisa kalian gunakan gitu ya di sini. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan HTML API. Jadi API ini adalah menghubungkan antara satu perangkat lunak dengan perangkat lunak lain. Jadi kalau kalian pernah misalnya
pakai Gojek gitu ya, pakai Gojek, terus kalian harus menentukan di mana area penjemputan kalian gitu. Tentu ini dihubungkan dengan si Google Map. Tidak perlu kalian, si Gojek ini tidak perlu membangun map-nya tersendiri, dia bisa menggunakan API dari si yang ada di Google Map, jadi kita tinggal pakai aja gitu ya. Nah, di HTML5 ini memungkinkan penggunaan API. Jadi yang paling ini ada macam-macamnya ya, mulai dari HTML geolocation, drag and drop, web storage, web workers, SSI, banyak. Nah, mungkin yang paling sering dan familiar di kalian itu adalah geolocation. Nah, geolocation ini adalah memungkinkan untuk mendapatkan geographical posisi dari si user. Jadi kita tahu di mana posisinya si user ini. Kemudian ada juga drag and drop, ketika kita menggrab objek, kemudian mendragnya ke lokasi yang berbeda. Kemudian ada juga terkait dengan penyimpanan web, gitu ya. Jadi web application ini dapat disimpan secara lokal di user browser. Kemudian ada web workers. Nah, web workers ini adalah memungkinkan JavaScript ini bekerja di background, gitu ya, tanpa mempengaruhi performance dari page itu sendiri. Ya. Kemudian yang terakhir adalah service and event. Nah, ini kalau kita lihat HTML browser compatibility-nya ini ada beberapa ya. Di sini kalian sudah familiar mungkin beberapa browser, ada yang Mozilla Firefox, ada Chrome, Safari, Opera. Sekarang juga Microsoft Edge ya. Kalau Explorer mungkin kalian udah nggak temukan gitu ya, sudah ada yang baru Microsoft Edge. Di sini bisa dilihat ada tandanya gitu ya. Ada semacam pengukuran beberapa komponen-komponen di HTML gitu ya, mulai dari detail sampai dengan get element by class name gitu. Kalian bisa lihat di sini mana yang fully supported, mana yang partially supported, mana yang not supported gitu ya. Dan berdasarkan pengukuran ini kalian bisa lihat bahwa sekitar 95% itu memang kompatibel, si HTML5 ini kompatibel dengan si Chrome ya, yang kemudian selanjutnya disusul oleh si Mozilla Firefox. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa memang ada perbedaan ketika kalian pakai browser. Pernah nggak sih kalian mungkin coba gitu ya menjalankan sebuah script HTML? Nah, di kalian tampilannya seperti apa, tapi di punya teman kalian yang punya browser yang beda dengan kalian itu juga punya hasil yang sedikit mungkin agak berbeda dengan kalian. Nah, ini bisa jadi karena compatibility dari si browsernya. Gitu. Jadi berdasarkan presentasi yang ada di sini kalian bisa menentukan nih, kira-kira saya kalau nanti ingin menjalankan dokumen HTML lebih baik menggunakan browser yang mana ya. Tuh, ya. Oke, saya rasa cukup sekian terkait dengan HTML5. Nanti kita akan ulas lagi HTML5 di praktikum. Ini beberapa referensi yang mungkin kalian bisa gunakan untuk belajar gitu ya, untuk pelatihan. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih semuanya.